Karomah wali yang diceritakan dalam Al-Quran selain Nabi ya? Kalau Nabi kan banyak. Sebutkan karomah wali yang diceritakan dalam Al-Quran. Al-Kahfi, betul sekali. Apa mungkin Pak orang tidur selama 309 tahun untuk hitungan tahun Komariah? Apa sih Pak yang terjadi pada orang yang tidur selama 309 tahun itu? Kan tidur Pak. Iya, gak makan, gak minum, gak diinfus selama 300 tahun. Siapa orang yang mampu bertahan hidup selama sekian puluh tahun? Anggaplah pakai belasan tahun saja. Selama 10 tahun gak makan, gak minum, mati dia. Ashabul Kahfi gak mati. Dan badannya gak rusak. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bolak-balikkan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balikkan Ashabul Kahfi itu kadang ke arah kanan, kadang ke arah kiri. Wa hum fi fajwatin min, mereka berada di fajwah, sebuah ruangan yang cukup dipakai untuk tidur. Kalau memang gua Ashabul Kahfi di Yordan itu benar, fajwah itu sempit. Saya masuk ke situ, kok kecil? Yang katanya ada yang menyebut 7 atau 5 atau 3 orang. Tapi ada beberapa titik. Dan inilah fajwah. Wahum fi fajwatin min, mereka di fajwah. Ini mereka bolak-balik di situ dijaga oleh Allah jasadnya. Di sebuah pegunungan yang sangat dingin. Waktu itu ini dingin sekali cuaca di situ di Yordan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala jaga mereka sehingga dalam waktu 300 tahun tidak mati. Ada tren di beberapa negara kafir yang ketika medis sudah menyatakan nggak sanggup untuk menangani, itu kan mereka diizinkan untuk pulang, dirawat di rumah sakit percuma. Sehingga pilihannya, silakan kamu bertahan di rumah sakit tapi bayar mahal, tarifnya naik. Yang kedua kamu pulang. Yang ketiga datang ke panti khusus untuk orang yang nunggu mati. Jadi di Eropa itu ada yang kayak gitu ya. Tinggal di panti khusus untuk orang yang sudah saatnya mati. Nah kalau mereka sudah nggak kuat dengan itu, misalnya sakit kanker atau apa yang ini mau dikasih pengobatan apapun sudah nggak bakalan mampu. Akhirnya suntik morfin sampai dosis tertentu yang membuat mereka sudah tidak lagi merasakan rasa sakit. Cuman biasanya suntik morfin dalam waktu 2-3 hari mati. Dosisnya saking tingginya. Sebab dalam dosis itu dia akan tidur saja tanpa infus. Enggak diinfus Pak, karena medis sudah angkat tangan. Jadi tidur saja tanpa infus, tanpa apa, selama 2-3 hari mati. Tidak dikasih nutrisi sama sekali selama 2-3 hari mati. Maka disitulah keadaan yang terjadi. Manusia biasa tidak akan bisa bertahan lama ketika dia tidak mengkonsumsi nutrisi. Baik, kembali ke sini. Karomah wali dalam Al-Quran yang lain. Maryam. Apa karomahnya Maryam? Maryam ketika berada di mihrab, wajada indaha rizqa, datanglah Nabi Zakaria. Falamma dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Coba kita lihat bagaimana terkejutnya Zakaria pada waktu beliau melihat kejadian luar biasa yang dialami oleh Maryam. Di surat Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Ketika Zakaria menemui Maryam yang ada di mihrab, wajada 'indaha rizqa. Zakaria menjumpai ada makanan di mihrab. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Zakaria bertanya, wahai Maryam, kamu dapat dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, itu datang dari Allah. Jadi tiba-tiba makanan itu turun dan Maryam melihat itu datang dari Allah.
yang ngasih Allah. Karena bentuknya buah-buahan yang bukan musimnya. Kalau sekarang buah-buahan yang bukan musimnya banyak Pak di kulkas. Tapi dulu teknologi itu tidak ada. Buah itu bisa bertahan berapa lama? Sebutkan buah yang paling lama bertahan. Durian. Wah itu setengah jam udah. Sebutkan buah yang paling bertahan lama. Kurma. Berapa lama kurma? Sebulan? 2 bulan? Setahun? Bubuan. Jadi memang dia tidak busuk seperti layaknya mangga atau pepaya. Cuman dia bubuan nanti. Pernah lihat kurma bubuan? Pernah ya? Jadi dia dimakan kutu-kutu makanan itu. Sehingga umumnya makanan yang bentuknya buah tidak bisa bertahan lama. Zabib itu paling lama. Kismis. Zabib, kismis itu kan anggur. Lama sekali. Tapi kalau dibiarkan saja ya tetap sama, nanti akan bubuan. Nah, Nabi Zakaria melihat ini ada buah-buahan yang bukan musimnya, tapi ada di ruangan Maryam. Anna laki hadza, kau dapat dari mana? Qalat huwa min indillah. Ini datang dari Allah. Demikianlah ibunya. Allah kasih makanan padahal itu bukan musimnya, dan anaknya Nabi Isa alaihissalam Allah berikan mukjizat, turunkan Maidah, hidangan makanan dari langit. Turun hidangan makanan dari langit atas doa Nabi Isa, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink. Ya Allah, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Turunkan Al-Maidah, hidangan dari langit. Ketika Nabi Zakaria melihat ini, Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi ini tadi di ayat 37 yang tadi qalat huwa min indillah. Di ayat 38 hunalika da'a Zakaria rabbah. Di titik itulah Nabi Zakaria langsung berdoa kepada Rabbnya. Kenapa Nabi Zakaria berdoa ketika itu? Beliau berdoa minta anak. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya Engkau zat yang Maha mendengarkan doa. Nabi Zakaria berdoa ketika itu karena beliau melihat ini ada kejadian luar biasa yang dialami oleh Maryam. Sebagaimana Allah mampu untuk memberikan buah yang bukan musimnya kepada Maryam, berarti Allah juga mampu untuk memberikan anak kepada saya, padahal sudah tidak lagi bisa punya anak. Manusia musim punya anak itu usia berapa? Rano musimnya ya Pak? Musim mana itu usia berapa? Ya saat produktif itulah orang masih bisa punya anak. Istri Zakaria sudah tua, mandul, mana mungkin bisa punya anak. Tapi Nabi Zakaria ketika melihat kejadian aneh itu langsung berdoa kepada Allah. Sebagaimana Allah mampu untuk mendatangkan buah kepada Maryam di bukan musimnya, Allah juga mampu memberikan anak kepada saya walaupun bukan lagi waktunya, bukan saatnya, sudah habis. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu salah satu di antara kesempatan doa yang mustajab. Kalau Anda merasa meminta sesuatu kayaknya peluangnya kecil sekali, peluangnya kecil, maka jika Bapak Ibu melihat kejadian-kejadian aneh luar biasa, segera berdoa dengan penuh keyakinan. Kuatkan perasaan sebagaimana Allah mampu untuk menyelamatkan orang ini. Allah mampu menyelamatkan misalnya siapa? Si A, si B dari mara bahaya. Sehingga kita berdoa dalam situasi yang melihat kejadian aneh.
Baik. Berikutnya. Yang kedua, karomah tertinggi adalah istiqomah. Sebagaimana yang tadi disebutkan di surat Al-Baqarah. Istiqomah dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah wali orang-orang yang beriman, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Ini tadi surat Al-Baqarah ayat berapa? 257. Di surat Al-Baqarah ayat 257 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia adalah wali orang-orang yang beriman, dan Dia mengatakan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Jadi di depan Allah mengatakan Allah wali orang beriman. Allah lah yang menyelamatkan mereka dari cahaya, dari kegelapan menuju cahaya. Berarti karomah tertinggi itu apa? Hidayah. Istiqomah. 257 dari surat Al-Baqarah. Makanya kalau ada orang yang belajar ilmu kanuragan untuk nyari karomah, ini bukan karomah yang sejatinya. Tapi karomah yang tertinggi adalah ketika kita mendapatkan hidayah dan dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang istiqomah. Baik. Selanjutnya nomor 3. Yang nomor 3, karomah diberikan oleh Allah untuk para hambanya dengan tujuan menolong dan menambah keyakinan. Agar mereka terjaga imannya, Demikian keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Jadi maksudnya seperti ini. Pada posisi orang soleh ini sedang dapat masalah, itu akan membuat dia jadi down, turun, jadi futur. Sehingga kalau orang punya masalah gimana? Futur. Makanya Anda bisa lihat ya, setiap orang punya masalah, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah keluarga, masalah apapun, itu dia nanti futur berkaitan dengan kegiatan agama. Maka masalah itu ujian untuk menguji sejauh mana kita bisa bertahan jadi orang istiqomah. Sehingga yang biasanya rajin A, rajin B, rajin C, tiba-tiba luntur gara-gara dia punya masalah. Oleh karena itu Allah berikan karomah bagi sebagian di antara hambanya. Allah tolong dia agar dia bisa bertahan untuk istiqomah. Maka fungsi karomah adalah menolong dan menambah keyakinan agar terjaga imannya. Nah, keterangan ini dari Syekhul Islam, sampai beliau mengatakan bahwa karomah di zaman tabi'in, karomah di zaman tabi'in itu lebih dominan daripada karomah di zaman sahabat. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Ada banyak cerita karomah di zaman tabi'in, tapi tidak lebih banyak dibandingkan cerita karomah di zaman sahabat. Beberapa sahabat memang diberi karomah oleh Allah, tapi di zaman tabi'in lebih banyak lagi. Sehingga
Kenapa tabi'in lebih banyak karomah? Kita tidak mengatakan, oh berarti tabi'in lebih bertakwa, tabi'in lebih wali daripada sahabat. Tentu kan tidak demikian ya. Namun tabi'in diberi oleh Allah karomah lebih banyak. Tujuannya tadi untuk penguatan iman. Sahabat itu imannya sudah bagus, sehingga ketika mereka punya masalah-masalah besar, walaupun tidak diberi karomah, mereka masih kuat. Nah, ketika membahas tabi'in, tabi'in tidak sehebat sahabat dalam iman, sehingga dalam beberapa kesempatan Allah berikan karomah kepada mereka. Maka fungsi karomah adalah untuk menjaga iman. Baik, ini keterangan Syekhul Islam. Ada satu buku khusus yang beliau tulis ya, judulnya Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Dan buku ini sudah pernah kita bahas, kita ngaji dulu ya bersama Ustaz Aris itu sekitar tahun berapa? 2007 atau 2006. Al-Furqan Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Isinya membahas tentang karomah-karomah, pembeda antara wali ar-Rahman dan wali setan. Selanjutnya, yang keempat, karomah adalah hadiah dari Allah, sehingga tidak bisa dipelajari. Sebagaimana mukjizat, sebagaimana mukjizat. Mukjizat itu hadiah, sehingga tidak bisa dipelajari. Benda apa yang dimiliki Nabi paling sakti? Benda apa yang dimiliki Nabi paling sakti? Tongkat. Tongkatnya siapa? Nabi Musa. Setelah Nabi Musa meninggal, tongkatnya pindah ke siapa? Siapa pewaris atau ahli waris tongkatnya Nabi Musa? Nabi? Ada? Ada nggak ceritanya? Sepeninggal Nabi Musa, tongkatnya dialihkan kepada Nabi A, Nabi B, lalu punya fungsi yang sama, bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan, bisa dipakai memukul batu keluar air. Ada kayak gitu? Tidak. Begitu Nabi Musa meninggal, tongkatnya hilang. Kita tidak tahu sejarah. Dan tongkat ini memang nggak penting untuk dicatat sejarahnya, karena mau nyatat sejarah tongkat untuk apa? Tongkatnya itu kemana Pak ya? Coba kita cari, itu kan tongkat paling sakti dalam sejarah. Karena kita mau nih, tongkatnya ini nanti diwariskan. Nah, kalau di generasi sekarang kan bisa dipakai melawan Israel itu. Karena dulu bisa dipakai melawan Fir'aun, sekarang dipakai melawan Israel. Nah, itu kan dulu kan tongkat dari Bani Israel, mau dipakai untuk melawan mereka sendiri. Gak nemu dan tidak ada keterangan apapun tentang tongkat Nabi Musa. Meskipun bisa jadi mungkin di akhir zaman akan ada orang yang ngaku ini adalah tongkatnya Nabi Musa. Padahal dusta dan terkadang dimuseumkan dan seterusnya, bohong semua. Apakah tongkat Nabi Musa itu sakti dari awal? Tidak. Tapi gimana? Ya, tongkatnya Nabi Musa apa? Baru berfungsi ketika ada perintah dari Allah. Pertama kali Nabi Musa mengetahui tongkatnya itu bisa berubah sejak kapan? Coba kita lihat ini. Nabi Musa itu pernah ditanya oleh Allah Ta'ala, di surat Thaha ayat 17 Allah Ta'ala berfirman,
Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Yang ada di tangan kananmu itu apa wahai Musa? Qala, Musa menjawab, hiya 'asaya, ini tongkatku. Atawakka'u 'alaiha, aku pakai untuk nyender. Wa ahushu biha 'ala ghanami, aku gunakan untuk ngarak kambingku. Wa liya fiha ma'arib ukhra, dan aku punya hajat yang lain dengan tongkat ini. Qala alqiha ya Musa. Lalu Allah berfirman, sekarang coba lemparin wahai Musa. Fa'alqaha, karena diperintahkan untuk dilempar sama Musa. Fa idza hiya hayyatun tas'a, langsung berubah jadi ular. Qala khudha, Allah berfirman, ambil tongkat itu. Wala takhaf, jangan takut. Sanu'iduha siratahal ula, akan kami kembalikan seperti keadaan sebelumnya. Dalam bentuk ular, Musa disuruh megang, dan kemudian ketika dipegang balik jadi tongkat. Ini pertama kali Musa melihat kejadian aneh dengan tongkat. Sehingga siapa yang mengubah tongkat itu jadi ular? Allah, bukan Musa. Musa ketika ditanya, itu apa? Ya tongkat. Kau pakai apa? Saya gunakan untuk ngarak kambing, saya gunakan untuk senderan, saya gunakan untuk kepentingan yang lain. Jadi Musa tidak mengatakan, oh ini sakti ya Allah. Baru tahu ya? Masya Allah. Bisa apa tongkatmu? Oh ini bisa jadi ular. Karena yang mengubah tongkat itu jadi ular adalah Allah, bukan Musa. Sehingga dalam posisi ini karamah sifatnya hadiah, sebagaimana mukjizat adalah hadiah, dan kata kuncinya tidak bisa dipelajari. Walaupun saya punya guru yang beliau punya keyakinan mukjizat bisa dipelajari, tapi ini ya kekeliruan beliau, dan yang benar mukjizat tidak bisa dipelajari. Alasan beliau itu ilmu, dan semua ilmu bisa dipelajari. Mukjizat itu ilmu. Yang betul, ilmu dan mukjizat itu beda. Mukjizat itu murni hadiah, sehingga Allah jadikan dia punya mukjizat. Tapi itu bukan apa? Bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Baik, kita lanjutkan. Yang kelima. Karamah terjadi di luar kendali hamba. Di luar kendali hamba. Sebagaimana mukjizat terjadi di luar kendali Nabi. Jadi misalnya pada satu kesempatan iPad-nya Ustadz bisa hilang, misalnya ya. Kemudian bingung, lalu membaca Bismillah, tiba-tiba datang, begitu ya. Oh berarti iPad ini punya kemampuan bisa hilang. Pernah satu kesempatan itu ya, gitu. Jangan iPad lah, usah kalau pakai teknologi. Kira-kira apa ya? Di satu kesempatan pecinya Ustadz bisa terbang, lalu kena layangan, kemudian membawa layangan itu turun. Dilihat itu, Masya Allah, pecinya Ustadz bisa menangkap layangan. Nah, karena sudah punya pengalaman seperti itu, di lain kesempatan ada orang minta tolong ngambilkan bola di atas genteng. Ustaznya mencoba, ini kemarin bisa ngambilin layangan, bisa nggak ngambilin bola? Belum, sorry. Jadi itu di luar apa? Kendali orang.
sebagaimana mukjizat terjadi di luar kendali Nabi. Apa dalilnya, Pak? Coba kita lihat ini. Masih berkaitan dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan tentang kejadian ketika pasukan Musa atau Bani Israel terjepit depan lautan, belakang pasukan Firaun. Di surat Asy-Syu'ara ayat 61. Kita menuju surat Asy-Syu'ara ayat 61. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua pasukan itu saling melihat, pasukan Firaun melihat ke arah Bani Israel, siap untuk mengganyang Bani Israel. Bani Israel melihat ke arah pasukan Firaun, ketakutan mereka. Wah, habis kita ini. Senjata mereka lebih lengkap, jumlah mereka lebih banyak, kuat-kuat, laki-laki semua. Nah, kita kan lanang itu aja gede. Bukan pasukan yang siap perang. Karena ini adalah orang yang mau mengungsi, meninggalkan Mesir. Dikejar, depan lautan, belakang senjata, maju mati, mundur mati. Mau lari kemana? Maka orang-orang di sekitar Musa mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Orang-orang yang berada di sekitar Musa mengatakan, inna lamudrakun, kita pasti ketangkap. Qala kalla, Musa mengatakan, enggak bakalan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Enggak bakalan kita ketangkap, kita bersama Allah dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Jadi cara Musa menenangkan Bani Israel bukan seperti ini. Tenang, ada tongkat. Kan ini sudah pernah punya pengalaman panjang ya. Jadi ular melawan Fir'aun itu ini sudah melawan tukang sihir Fir'aun, udah menang ini. Ini tongkat. Nah, pada saat mau meninggalkan Mesir, walaupun beliau tahu ini tongkat sudah pernah punya pengalaman, tapi Musa tidak tawakal dengan tongkat. Sehingga saat Musa dalam kondisi terjepit seperti itu, beliau mengatakan, inna ma'iya rabbi, Allah bersamaku, sayahdin, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Fa'auhayna ila Musa, lalu aku wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahar, pukulkan tongkatmu ke arah lautan. Jadi dari mana Musa tahu jalan keluar? Setelah dapat wahyu. Anda tulis di sini surat Asy-Syu'ara ayat berapa ini? 62. Dalilnya Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Itu cerita tentang bagaimana Musa alaihissalam dalam kondisi terjepit, begitu dikasih solusi oleh Allah, barulah beliau melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Maka mukjizat itu bukan atas kendali Nabi, tapi atas kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu karamah di luar kendali manusia. Sehingga ada orang misalnya selendangnya itu punya karamah misalnya. Ini kemarin selendang ketika ada maling tak kebutno, terus tiba-tiba keluar tawon nyerang maling itu. Malingnya wedi. Di kesempatan yang lain dia mungkin punya kegiatan yang sama atau kejadian yang sama. Tak kebutno orang itu apa? Karena di luar apa? Kemampuan manusia. Sehingga yang namanya karamah bukan atas kendali manusia, tapi karena kendali Allah. Sehingga kalau Allah nggak ngasih, walaupun sudah pernah terjadi, nggak bakalan terjadi. Kalau Allah tidak memberi. Baik. Selanjutnya yang keenam, karamah tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Sebagaimana
mukjizat, tidak bisa diwariskan. Tidak bisa diwariskan. Baik. Apa mukjizat Nabi Daud? Apa mukjizat Nabi Daud? Wa alanna lahul hadid. Kami jadikan besi itu lunak di hadapan Daud. Ani'mal sabighatin, agar dia bisa membuat sabighat, aneka perlengkapan yang terbuat dari besi. Wa qaddir fis-sard, i'malu ala Dawud syukra. Nabi Daud alaihissalam bisa melunakkan besi, tapi Sulaiman gak punya kemampuan yang sama. Ada gak ceritanya Sulaiman melunakkan besi? Tidak. Walaupun Sulaiman punya mukjizat yang lain. Dan kita tahu Daud dan Sulaiman ini bapak dan anak. Apa mukjizat Nabi Ishak? Apa mukjizat Nabi Ishak? Nabi Ishak anaknya siapa? Nabi Ishak anaknya siapa? Anaknya Nabi Ibrahim, dari istri yang mana? Sarah. Apa mukjizatnya Nabi Ishak? Kayaknya kita nggak dapat cerita tentang itu ya Pak. Apakah Nabi Ishak dibakar tidak mempan seperti bapaknya Ibrahim? Kita juga nggak dapat cerita tentang itu. Baik. Jadi di sini pada kondisi di mana ada nabi yang punya mukjizat tidak bisa diwariskan ke anaknya. Baik. Selanjutnya yang ketujuh, karamah tidak bisa ditransaksikan. Apalagi ini ya, ini kok aneh-aneh ya, sehingga jual beli kesaktian itu tidak ada. Tolong transfer ke saya Pak, tak bayar berapa? Saya punya ini, punya ini, punya ini. Baik, saya transfer ke kamu ya. Per 1 unit 100 juta. Tidak bisa, karena seperti ini tidak bisa ditransaksikan. Nah, semua poin ini yang tadi kita sebutkan tidak bisa dipelajari, kemudian terjadi di luar kendali hamba, lalu karomah itu tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditransaksikan. Inilah yang membedakan karomah dan sihir. Sehingga poin 4, 5, 6, dan 7 ini pembeda antara karomah dengan sihir. Nah, kalau sihir bisa dipelajari. Makanya ada istilah belajar sihir. Seperti di surat Al-Baqarah tentang malaikat Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Allah juga berfirman, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Sulaiman tidak kafir, tapi setanlah yang kafir, karena setan mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi ada istilah mengajarkan sihir, yu'allimun, mengajarkan sihir, sehingga kegiatan sihir itu bisa dibuka kelas kursus sihir. Tapi kalau kelas khusus karomah, ini kursus karomah Pak, pastikan itu sihir. Setiap kali ada orang yang mengklaim belajar karomah, belajar ilmu kanuragan, pastikan itu sihir. Dan ada banyak sekali, mohon maaf, beberapa teman-teman yang mereka mondok dalam waktu yang lama, dari SMP sampai umur 30-an tahun, metu-metu dari pondok itu. Yang dicari satu, ilmu kanuragan. Karena gurunya itu punya ilmu kanuragan, rawa rontek, saipi angin, terus apa lagi, dan aneka ilmu kanuragan yang lain.
Pancasona. Ya kok malah jadi Arya Kamardhanu. Ini karena terpengaruh sandiwara radio. Sehingga terkadang orang terpengaruh dengan itu, dia ingin punya ilmu seperti itu. Alhamdulillah kaum muslimin Indonesia sudah mulai punya kesadaran, sehingga mereka sudah tidak lagi ngejar ilmu seperti ini. Dan di zaman teknologi memang seperti ini sudah mulai ditinggalkan, walaupun sebagian masih dipamerkan. Tapi sekarang kemasannya beda. Orangnya pamer di layar televisi kesaktian, bisa apa misalnya aneka trik-trik sulap dan seterusnya. Tapi kadang ada yang pakai dukun nih, itu kan sampai dijadikan acara pencari bakat. Sehingga bakat tertinggi itu dukun. Bakat yang paling membuat orang kagum apa? Perdukunan. Alhamdulillah. Baik. Coba ada yang bisa terbang? Bisa Pak? Bisa mau naik pesawat ya? Baik. Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyampaikan, "Idza ra'aita rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma'." Kalau kau lihat ada orang bisa terbang di udara, bisa jalan di atas air, fala syai'a alaihi, fala syai'a lahu. Itu bukan kehebatan dia. Burung juga bisa terbang, kodok juga bisa jalan di atas air. Apa sih kelebihan manusia kalau cuma bisa kayak gitu? Sehingga ngapain kamu berjuang untuk bisa terbang, bisa jalan di atas air? Karena seperti ini juga bisa dilakukan oleh binatang. Sehingga manusia malah niru binatang. Selanjutnya coba kita lihat nih. Kita baca bagian akhir dari buku. Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah mengatakan, orang-orang mukmin semuanya adalah wali-wali Allah Ta'ala, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah Ta'ala dan yang paling mengikuti Al-Quran. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Aizul Jajani. Gimana kalimat? Ajuzajai. Coba lihat ini. Ini keterangan berkaitan dengan istiqomah itu yang paling berharga bagi para ulama. Unta ini. An Abi Ali Al-Juzajai, beliau mengatakan, kun sahibal istiqamah la taliban al-karamah, la talibal karamah, fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah, wa rabbuka azza wa jalla yutalibuka bil istiqamah. Kata beliau, jadilah orang yang selalu mencari istiqomah, bukan nyari karomah. Karena jiwamu punya keinginan untuk nyari karomah, sementara Rabbmu memerintahkan kamu untuk istiqomah. Nasihat yang sangat bagus ya. Jadi kalau ada orang yang punya hobi senang nyari karomah, Anda bisa kasih nasihat ini. Al-Qushairi dalam risalahnya menukil keterangan Abu Ali Al-Juzajai, kun sahibal istiqamah, jadilah orang yang berusaha istiqamah, la talibal karamah, bukan pencari karamah. Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah, jiwamu selalu nyari karamah,
wa rabbuka yatlubu minkal karamah wa rabbuka yatlubuka al-istiqamah. Sementara Rabbmu memerintahkan kamu untuk istiqamah. Baik. Selanjutnya di keterangan Abu Ja'far At-Tahawi yang ditulis di buku ini, penulis mengutipkan keterangan Abu Ja'far At-Tahawi. Inilah penulis akidah Tahawiyah. Kalau kenal akidah Tahawiyah, itu penulisnya Abu Ja'far At-Tahawi. Ya, insya Allah nanti akan kita baca buku-buku seperti ini ya. Jadi kajian Rabu pagi dan Kamis pagi isinya tentang akidah. Beliau mengatakan, orang mukmin semuanya wali Allah. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling taat kepada Allah dan yang paling mengikuti Al-Quran. Berarti wali itu bertingkat. Wali itu bertingkat. Ada wali level paling dekat, ada wali yang agak jauh, sesuai dengan tingkatan ketakwaan. Sebagaimana takwa itu bertingkat, iman itu bertingkat, maka perwalian juga bertingkat. Wallahu a'lam. Baik. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak dulu. Monggo Pak, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semacam apa? Sak kelebatan makhluk. Ya. Ada apa? Kenalan yang meninggal. Baik. Tapi bisa pastikan Kak, yang meninggal siapa? Begitu dia melihat sak kelebatan, oh sebentar lagi si A meninggal. Bisa? Gak bisa. Baik. Ada pertanyaan, bagaimana dengan firasat? Terkadang orang melihat sak kelebatan. Saat kelebatan begitu, tiba-tiba ada kenalan yang meninggal. Jadi sebenarnya begini ya, jangan jadi gampang orang yang kagum, kecuali kagum terhadap kebesaran Allah, pengagungan kita kepada Allah. Jadi setiap kali kita kagum, kagumlah kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Sehingga karakter orang yang gumunan, orang yang gumun, gampang kagum, itu bisa berbahaya. Karena orang yang gampang kagum itu bisa jadi dia melakukan sesuatu yang terkadang jadi aneh. Misalnya, wah hebat ya, aku tak melu kaya awak. Ini malah jadi muridnya dukun. Baik, saya memohon kepada Allah, semoga tidak menjadi fitnah bagi masyarakat gara-gara terkait masalah ruqyah, terkait masalah ruqyah atau terkait masalah pengobatan. Pernah ada ibu-ibu malam-malam, mungkin jam 10 atau jam berapa ini, dodok pintu, orangnya sudah meninggal. Ada apa? Putu saya nangis terus, gak mau diam, nyuwun tulung. Masya Allah, nah ini sudah mulai agak serius ini ya. Ini nanti kan ada dua kemungkinan ya. Saya datang ruqyah, kalau sembuh, wah bisa viral. Kalau datang ruqyah nggak sembuh, wah diremehkan. Wah kiai opo iki, obati orang mempan. Jadi dua-duanya kan beresiko.
Dan itu berbahaya. Sehingga ada orang misalnya terlalu gampang menawarkan ruqyah, datang kemana nguruqyah atau ngobat-ngobati pakai pengobatan alternatif. Padahal itu beresiko. Sembuh bisa jadi fitnah, nggak sembuh jadi fitnah. Akhirnya ini kalau saya datang ruqyah bahaya. Dan saya kasih zam-zam saja, monggo. Ini kasih cucunya zam-zam, silakan diminumkan. Ya mudah-mudahan nanti sembuh. Alhamdulillah mari. Wah itu tambah deg-degan. Kok nek liyane do moro piye? Ya makanya tolong diwaspadai yang seperti ini. Mungkin teman-teman ketika datang ke kampung kemudian bisa menyelesaikan masalah orang, terutama masalah kesehatan. Sebab orang yang menanamkan kesesatan itu juga melalui kesehatan. Salah satu di antara metode dakwah sebagian orang Nasrani itu lewat pengobatan. Dan itu ditampilkan, lihat dari lumpuh sekarang bisa jalan. Sebagian memang dikondisikan, sebagian pakai setan. Sehingga yang lumpuh memang bisa jalan ketika itu. Begitu sampai rumah lumpuh lagi. Akhirnya orang pada tertarik, oh berarti bener ini. Dungone bapak ini bener melu agamane Nasrani. Nah yang tadi kalau kayak gitu gimana Pak? Mungkin saja sebagian orang ditampakkan hal yang gaib. Jangankan saklebatan, sahabat itu melihat sosok malaikat Jibril berubah jadi manusia. Yang dilihat bukan saklebatan lagi Pak, bahkan melihat dalam waktu yang lama. Usaid bin Khudair itu melihat cahaya turun, jadi kayak lampu itu turun. Terus setelah itu naik lagi. Diberitahu oleh Nabi SAW itu malaikat mau mendengarkan bacaan Quran. Dan beberapa sahabat melihat seperti itu. Jadi kadang mereka melihat sakelebatan malaikat. Bukan cuma sakelebatan, bahkan lihat dalam waktu yang lama. Namun intinya hal gaib itu asalnya adalah tetap gaib. Kalaupun ada sebagian manusia yang ditampakkan, itu bukan berarti bahwasanya dia maha kuasa, tapi tetap manusia dan punya keterbatasan. Wallahu a'lam. Ya kalau beliau tidak ada hal yang mengganggu ya biarkan saja. Kalau tidak ada yang mengganggu ya, saya terganggu dengan ini. Kalau itu silahkan berusaha untuk diobati. Ada orang indigo. Indigo itu kan setan menampakkan diri kepadanya. Karena sudah saking seringnya sejak kecil dia seperti itu, akhirnya bagi dia biasa saja. Waktu kecil dulu saat usia 3 tahun, 4 tahun masuk kamar mandi gak berani karena penuh dengan penampilan yang menakutkan dulu. Tapi ketika dia sudah sering seperti itu biasa. Pernah kita ceritakan kan itu, ada orang Malang datang ke kantor Yufid dan dia indigo sejak kecil. Waktu dia datang sudah mahasiswa. Dia bilang saya sudah gak takut. Jadi melihat ada penampilan pocong, ada penampilan gendruwo, ada penampilan yang gak karuan, asal jauh ya, itu gak takut dia. Asal jauh. Yang membuat dia itu shock itu ngebling, bling 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 bling, tiba-tiba di depannya bling. Itu yang membuat dia shock. Dan meskipun tidak setiap hari kayak gitu, kadang tiba-tiba ngebling, ya kayak orang dikageti kan. Orang dikageti gimana Pak? Ya kaget. Namanya juga dikageti. Bagi dia kalau melihat sosok yang menakutkan ya biasa saja. Tapi kalau ngebling seperti itu kaget. Akhirnya minta saran. Saya sarankan belajar tauhid, zikir pagi petang. Saya sudah lama mau rutinkan itu. Dia sudah ngaji, sudah kenal tauhid, sudah biasa zikir pagi sore, tapi tetap saja diganggu. Ya sudah, kamu bilang aja sama jinnya, kalau emang kamu terus pengen ganggu saya, silahkan, nanti tak tagih di akhirat, tak tuntut kamu di akhirat. Kamu akan saya tuntut di akhirat. Jadi yang suka ganggu-ganggu tadi, ya kalau kamu memang nggak mau pergi, tetap mau ganggu, wes tak barni wes.
titenono, kok tak tuntut di akhirat. Mereka juga makhluk yang nanti akan dibangkitkan di akhirat dan berlaku sama. Mereka dolim sama kita, dosaku pe awakmu, ganjaranmu tak jigok nek kowe muslim. Sehingga mudah-mudahan dengan ancaman seperti itu mereka takut. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan tertulis Ustaz. Apabila menemukan bungkusan kain hitam yang isinya benang kain, uang kertas, tulisan kain putih, tidak jelas bacaannya, ditempatkan di tempat usaha kami, ini sebaiknya dibuang, dibakar atau diapakan? Ya, sebaiknya langsung dibakar ya, karena dijual nggak laku itu. Kain hitam, bungkusan, ada tulisan nggak jelas dan seterusnya, apapun itu bisa jadi itu adalah buhul sihir. Maka segera Anda bakar, Anda rusak. Tapi kami sarankan sebelum merusak dan membakar, membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, baca ayat kursi. Setelah itu Anda rusak, Anda bakar. Jadi mohon perlindungan kepada Allah terlebih dahulu dari makhluk-makhluk yang tidak kelihatan, baru kemudian dirusak. Kemarin kan ada berita viral tuh, pendaki gunung makan sajen, kesurupan. Ya, kalau emang dolanan klenik atau misalnya dia berada di tempat-tempat yang di situ orang kadang bermain klenik, kita yakin jin itu ada dan jin bisa merasuk ke dalam badan, maka minta perlindungan terlebih dahulu. Pasang pengaman dulu, baru mengambil tindakan. Jangan asal-asalan ya. Boleh nggak ngambil sajen? Hah? Boleh? Itu kan milik orang. Udah dibuang ya? Boleh dibuang. Sehingga nanti boleh makan yang bukan dagingnya, buah-buahan atau telur ya, klepon kalau ada, undi-undi. Jajan pasar. Sama. Yang lain, silakan ada. Baik, kalau tidak ada, cukup. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk selalu istiqamah di atas ajaran tauhid dan sunnah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.